Berapa bunganya dan bagaimana cara daftar KUR di era new normal ini? Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ngobrolin Bank, di mana channel ini akan membahas seputar produk perbankan di Indonesia, baik dari simpanan, pinjaman, investasi, maupun produk lainnya. So, jadi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya supaya Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan info-info seputar perbankan di Indonesia terbaru yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Dan di kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi tentang pinjaman KUR terbaru di era new normal ini. Kita ketahui bersama bahwa di dunia saat ini masih dihantui dengan adanya virus COVID-19. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dengan adanya virus ini. Dan dampak daripada virus COVID-19 ini bisa dibilang merata ya. Dan hampir semua sektor terdampak oleh adanya virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Kondisi saat ini sangatlah berbeda dengan kondisi krisis-krisis di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 98 dan di tahun 2008, di mana kalau di tahun 1998 dan di tahun 2008, satu-satunya sektor yang dapat menjaga kestabilan ekonomi pada saat itu adalah sektor UMKM, di mana UMKM tetap masih bisa bertahan walaupun negara dalam keadaan krisis. Namun di tahun ini sangatlah berbeda keadaannya dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, krisis-krisis tahun yang lalu, di mana sektor yang sangat terdampak saat ini adalah sektor UMKM, dikarenakan dibatasinya pergerakan masyarakat atau biasa kita sebut dengan istilah di rumah aja. Tentu dengan dibatasinya interaksi masyarakat ini sangat menurunkan daya beli masyarakat yang mengakibatkan pelaku usaha UMKM sangatlah tertekan. Bahkan dari pelaku usaha di sekitar kita harus gulung tikar dikarenakan menurunnya omset mereka dan turunnya penjualan yang mengakibatkan kebangkrutan. Untuk itu, peran pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan untuk membantu para UMKM itu adalah salah satunya dengan memberikan pinjaman modal kerja atau investasi dengan bunga yang sangat murah dan syarat yang sangat mudah. Dalam hal ini adalah pinjaman KUR atau kredit usaha rakyat. Dan pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai sebanyak 2,4 juta rupiah per orang kepada pelaku UMKM. Namun di video kali ini kami hanya akan menjelaskan pinjaman bunga murah aja, yaitu KUR atau kredit usaha rakyat yang prosesnya mudah dan bunganya murah. Dan untuk penjelasan tentang bantuan UMKM senilai 2,4 juta akan kami sharingkan di video-video lainnya. Oke, yang dimaksud dengan KUR adalah merupakan layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan pemerintah melalui perbankan kepada UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Kemudian, untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Di tahun 2020 ini ada sekitar 45 lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan pinjaman KUR. Namun di kesempatan kali ini kami hanya ingin memberikan informasi pinjaman KUR yang ada di bank terbesar, yaitu di Bank BRI, dikarenakan di tahun 2020 ini BRI ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat menyalurkan KUR paling banyak daripada bank-bank lainnya, yaitu sekitar, kalau di awal tahun 2020 itu sekitar 120 triliun.
dan juga dikarenakan mudahnya akses masyarakat untuk dapat dilayani oleh kantor-kantor Bank BRI, dikarenakan BRI sendiri kita tahu ada di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di kapal pun, di laut pun juga ada BRI kapal. Oke, langsung aja. Untuk bunga kurs sendiri itu adalah 6% per tahun atau setara dengan 0,26% per bulan. Wow, murah sekali bukan? Dan menurut pengalaman kami, bunga 6% per tahun untuk modal kerja ataupun investasi ini adalah bunga yang paling murah. Dan sampai sekarang kami pun belum pernah menemukan bunga modal kerja atau investasi di bawah daripada 6% ini. Namun apabila mungkin kami salah, kita silahkan komen ataupun bisa dikoreksi. Silahkan tulis di komen di bawah jika ternyata ada bunga pinjaman untuk modal kerja atau investasi yang di bawah 6% per tahun. Mungkin kami juga akan ikut di situ, ikut pengajuan di situ. Kemudian untuk contoh dari pinjaman 6%, pinjaman bunga dengan 6% itu adalah let's say untuk mempermudah mungkin kita let's say pinjam 100 juta dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Maka untuk angsuran per bulannya itu adalah 8.606.643 rupiah. Dan kalau dari 8.806.643 rupiah tadi dikalikan dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, maka ketemu totalnya adalah sebesar 103.279.716 rupiah. Atau bisa dibilang dari pinjaman 100 juta yang kita dapatkan selama 1 tahun atau 12 bulan, kita hanya bayar bunga totalnya sebanyak 3.279.716 rupiah. Atau setara kalau dihitung per bulannya itu adalah rata-rata 273.309 saja. Wow, sangat murah sekali bukan? Untuk lebih jelasnya mungkin silahkan teman-teman bisa lihat tabel yang sudah kami siapkan, dan mungkin untuk menyimpannya mungkin teman-teman bisa di screenshot saja di HP-nya untuk mendapatkan tabel angsuran secara cepat dan mudah. Kemudian kriteria untuk mendapatkan pinjaman KUR ini adalah mereka yang sudah mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai, dan minimal usaha sudah berjalan selama 6 bulan, selama lebih dari 6 bulan. Kemudian tidak sedang menikmati pinjaman modal kerja atau investasi dari perbankan, atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah. Ya, yang dibuktikan dari mungkin kalau dulu BICK namanya, kalau sekarang namanya SLIK. Kemudian calon nasabah KUR dapat sedang menikmati pinjaman KUR di bank penyalur yang sama dan dapat sedang menikmati pinjaman konsumtif seperti kartu kredit, KPR, pembelian kendaraan bermotor atau leasing, pinjaman dengan SK pensiun, dan pinjaman resi gudang dan harus dalam keadaan lancar ya pinjamannya yang lain. Jadi tidak dalam nunggak seperti itu. Dan untuk syarat-syaratnya sendiri adalah yaitu seperti biasa ya, KTP, kemudian NPWP, KK atau kartu keluarga, surat nikah, dan kalau sudah menikah, kalau belum ya tentu tidak pakai surat nikah ya. Kemudian bukti usaha, bisa NIB atau SIUP Mikro, dan tambahkan jaminan supaya bank mungkin lebih yakin lagi kepada Anda untuk segera memproses pinjaman untuk modal usaha atau investasi Anda. Oke, tunggu apa lagi? Silahkan hubungi bank penyalur KUR terdekat bagi Anda yang memang membutuhkan, dan tetap dengan protokol kesehatan yang sesuai dianjurkan oleh pemerintah.
Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih telah nonton video kami, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video-video kami. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar, insya Allah akan kami balas satu persatu. Oke, thanks for watching my video and see you in the next video and the last. Bye bye.